Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita kali ini tentang lagi nggak komunikasi. Gimana sih perasaan dia ke kamu? Jadi kita akan lihat ya prediksinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah tidak komunikasi lagi sama orang yang mungkin masih kamu pikirkan. Kita akan lihat ya sebenarnya gimana sih perasaan dia sudah tidak komunikasi lagi sama kamu gitu. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang lagi nggak komunikasi. Gimana sih perasaan dia saat ini ke kamu? Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang lost kontak sama seseorang nih. Orang ini tuh sering kamu pikirkan. Kamu tuh kayak berharap dia tuh masih menghubungi kamu lagi. Kamu kayak menunggu ada komunikasi lagi dari dia. Mungkin dia menghilang atau lost kontak atau ngeblokir kamu itu tanpa sebab, tanpa alasan gitu. Karena mungkin sebelumnya hubungan kalian tuh baik-baik saja ya, hubungan kalian gak ada konflik atau mungkin gak ada masalah gitu. Tetapi kenapa dia tiba-tiba bertindak semaunya, sesuka dia gitu, nyakitin kamu, dan mungkin saat ini kamu belum bisa ngelupain semua perlakuan dia ke kamu gitu ya. Jadi yang dia rasakan ketika tidak komunikasi sama kamu, gimana sih perasaannya? Sebenarnya kamu itu sosok cahaya untuk dia ya. Jadi ketika kamu hadir dalam kehidupan dia, mungkin dia itu ngerasa yang tadinya gelap, hidupnya sepi, terus dia ngerasa kesepian lah seperti itu. Tapi hadirnya kamu membawa suasana lebih baik gitu. Kamu membawa suasana tuh terang, kamu membawa suasana tuh lagi ceria gitu ya. Mungkin keputusan dia untuk komunikasi, pergi atau ngeblokir kamu itu kalau menurut aku keputusan yang salah ya. Karena di sini ada penyesalan. Dia mengambil keputusan sepihak, dia mengambil keputusan itu ego, dia mengambil keputusan itu karena dia ya mungkin yang tadinya ngerasa ketika dia mengambil untuk pergi atau mungkin mengambil keputusan untuk tidak komunikasi sama kamu, dia ngerasa kamu akan ngejar-ngejar dia terus, atau mungkin dia ngerasa nanti kamu yang akan minta kembali sama dia gitu. Tetapi nyatanya kamu mungkin pernah beberapa kali untuk komunikasi tetapi tidak dia respon, karena dia tuh sengaja di sini kayak mancing kamu biar kamu tuh komunikasi dia terus, kayak dia tuh mancing kamu biar kamu tuh mohon-mohon sama dia gitu. Karena orangnya di sini memang ego ya, orangnya egonya tinggi dan mau menang sendiri. Sebenarnya yang dia rasakan di sini tuh sedih, dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa rindu, dia ngerasa benar-benar di titik yang bisa dibilang sih nggak ada kamu itu kayak nggak semangat sih menurut aku ya. Mungkin dia mencoba untuk mencari pendamping lain atau orang baru, atau mungkin saat ini dia sudah mencoba membuka hati menjalani hidup bersama orang baru, tetapi kenyataannya orang yang dia orang baru yang sama dia, atau mungkin dia mendapatkan orang dekat gitu ya, dia tidak mendapatkan kenyamanan sebuah hubungan gitu, dia tidak merasakan sebuah ketulusan di dalam hubungan gitu. Jadi yang dia rasakan tidak komunikasi di sini tuh ada penyesalan, dia sedih di sini, dia mengambil tindakan tidak sesuai sama prediksi dia. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah sering komunikasi tetapi tidak pernah direspon sama dia. Mungkin ya kamu beberapa lagi untuk hubungin dia, atau mungkin kamu diblokir sama dia sampai kamu nggak bisa komunikasi sama dia lagi ya. Menurut aku itu sih kayak trik dia ya. Jadi dia tuh kayak pura-pura pengen tahu kamu tuh seberapa besar sih sama dia gitu, seberapa cinta sih kamu tuh sama dia. Jadi dia tuh kayak pengen lihat tindakan kamu gitu, atau mungkin pengorbanan kamu ke dia. Cuma ya itu sia-sia gitu, karena mungkin kamu di titik yang udah capek, udah di titik yang lelah untuk nunggu dia,
atau mungkin untuk komunikasi terus-terusan, tetapi komunikasi kamu tidak direspon gitu. Jadi dia juga ngerasa kehilangan di sini. Sebenarnya dia tuh ngerasa menyesal ya atas perlakuan dia ke kamu atau mungkin perbuatan dia ke kamu gitu. Tetapi dia pengen kembali pun dia kayak ngerasa di titik yang tidak mungkin gitu. Dia ngerasa untuk komunikasi sama kamu pun dia ngerasa nggak mungkin, karena dia tahu kesalahan dia ke kamu, dia tahu semua yang dia lakukan sama kamu. Jadi dia kayak ngerasa kamu nggak akan mungkin gitu untuk mau respon dia kembali. Sebenarnya di sini ya mungkin dia pergi ninggalin kamu, dia ngerasa bakal ngedapetin pasangan atau mungkin pendamping atau mungkin orang baru yang lebih tulus dari kamu. Maksudnya tuh yang lebih wah dari kamu, mungkin dari cantik atau tampannya, dari keuangannya juga mungkin, atau mungkin dari karakternya gitu. Tetapi kenyataannya karma itu berjalan ya, malah dia mendapatkan cerminan di dalam kehidupan dia gitu. Jadi sebenarnya saat ini pun dia tuh cuma pengen pergi aja gitu, dia tidak ingin kembali ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang kayak masih menunggu dia komunikasi, ya menurut aku enggak ya, karena dia udah terlampau malu, udah terlampau gengsi. Jadi dia hanya bisa melepaskan kamu dan mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih bahagia daripada sama kamu gitu. Jadi kayak ada pikiran aku nggak akan mungkin gitu kembali gitu, kayak dalam dirinya tuh udah berkomitmen dia nggak akan kembali untuk komunikasi atau kembali sama kamu atau menghubungi kamu kembali, karena di sini ada niat untuk benar-benar pergi dari kehidupan kamu dan mencoba untuk menata kehidupan dia yang lain bersama orang lain di sini. Walaupun saat ini dia ngerasa yang dia rasakan ketika nggak komunikasi, dia ngerasa sepi, dia ngerasa rindu, dia ngerasa sedih. Walaupun dia sudah memiliki pasangan tuh kayak kesepian tuh terus ada gitu, kerinduan tuh terus ada gitu. Dan karena gengsi dia besar, karena dia menutupi malunya, ya mau nggak mau dia harus menjalani hidup tanpa kamu karena udah terlampau gengsi gitu. Jadi walaupun kamu komunikasi dia nggak direspon, ya menurut aku memang dia sengaja nggak ngerespon kamu karena memang dia itu udah terlampau malu untuk kembali sama kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya. Kamu mungkin masih menunggu, kamu masih sayang, kamu masih cinta sama orang ini. Cuma rasa sayang, rasa cinta kamu itu udah berubah menjadi sebuah pengharapan. Ya menurut aku sih kita berharap pada sesuatu itu salah ya. Berharap itu yang akan menghancurkan kita sendiri gitu. Karena kita berharap itu sesuatu yang tidak pasti. Kita berharap pada sesuatu yang menyakitkan, itu yang akan menghancurkan kita terus-terusan gitu. Boleh kalau masih sayang, boleh masih cinta. Cuma kayak biarkan perasaan itu terus ada, atau mungkin biarkan perasaan itu hilang gitu, mencoba untuk melupakan ya, daripada kamu menunggu atau mungkin kamu berharap pada sesuatu yang tidak pasti gitu. Jadi kalaupun saat ini perasaan dia galau, sedih, dia hancur, dia ngerasa sepi tanpa kamu, ya biarkanlah dia merasakan karma gitu atas perlakuan dia ke kamu juga gitu, atas dia ngeblokir kamu, dia lost kontak sama kamu, dia ninggalin kamu ya. Jadi kalaupun dia saat ini posisinya mencoba untuk bahagia bersama orang lain, ya aku rasa sebelum dia meminta maaf, sebelum dia memperlakukan diri dia atau mungkin memperlakukan kamu dengan kata-kata maaf, atau mungkin menyadarilah kesalahan dia ke kamu gitu, kayak ngomong dengan kamu atau komunikasi dengan kamu, mohon maaf atas perlakuan dia, ya mungkin karma itu terus tetap ada kalau dia tidak melakukan permaafan sama kamu gitu ya. Jadi saat ini yang dia rasakan tanpa komunikasi itu kan jadinya kayak kehilangan. Cuma dia itu membuat semua ini kehilangan itu karena diri dia sendiri gitu, karena perbuatan dia sendiri. Sebenarnya tadinya tuh kan hubungan kalian tuh baik-baik, masih bisa dibicarakan, masih bisa baik-baik, tetapi ya dari dianya sendiri yang kayak memutuskan hubungan, memutuskan komunikasi, dan dia pun yang merasa di sini di titik yang sangat terpuruk gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ya semangat aja lah ya, kamu tunjukkan sama dia lah gitu ya, karena bahwa kamu itu sudah bisa bahagia tanpa dia lah, seperti itu. Jangan pernah berharap pada sesuatu yang menyakitkan lagi gitu. Kalau memang dia ingin komunikasi, ya apa salahnya kamu respon dengan baik ya. Mungkin dia ingin komunikasinya baik aja, walaupun hubungan kalian gak tahu baik atau tidak ke depannya. Tetapi setidaknya saat ini kamu buktikan aja dulu sama dia gitu, bahwa kamu tidak menunggu dia, bahwa kamu tidak mengharapkan dia, bahwa kamu bisa hidup tanpa dia. Seperti itu ya. Resonat atau tidak ya tergantung dari teman-teman semua, karena ini energinya banyak orang. Jadi kalau nggak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu ya. Kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini
ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman jika ingin yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung ya. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 6 zodiak ini. Oke, yang pertama di sini ada Virgo, terus ada Cancer, ada Scorpio, ada Leo, ada Aries, terus ada Sagittarius. Aku ulangi ya, zodiak yang cenderung di sini. Oke, saya ulangi lagi untuk zodiaknya ya. Di sini ada Virgo, terus Cancer, Scorpio, Sagittarius, terus Aries, dan yang terakhir di sini Leo ya. 6 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak yang lainnya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.